boleh nggak sih kita ini seorang umat muslim, umatnya Nabi Muhammad SAW, mengucapkan kepada teman-teman atau kerabat kita atau bos kita yang ada di kantor tuh yang agamanya Nasrani, mengucapkan selamat Natal, Ustaz? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kami akan mencoba membahas yang sementara ini atau sebentar lagi akan dirayakan oleh umat Nasrani, yaitu perihal bagaimana sih hukumnya seorang muslim mengucapkan selamat hari raya Natal kepada kaum Nasrani. Kita alhamdulillah hari ini kedatangan narasumber, yaitu Ustadz Muammar Ahsanul Hilmar, LCMA. Beliau adalah salah satu ustadz pembina di Mu'alaf Center Indonesia Regional Sulawesi Tengah. Berhubung beliau sudah ada di sini, langsung saja kita langsung tanya-tanya kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, Ustaz? Alhamdulillah, bil khair. Alhamdulillah. Jadi begini, Ustaz. Ini kan sebentar lagi mendekati hari raya Natal ya, Ustaz ya. Itu sebetulnya boleh nggak sih kita ini seorang umat muslim, umatnya Nabi Muhammad SAW, mengucapkan kepada teman-teman atau kerabat kita atau bos kita yang ada di kantor tuh yang agamanya Nasrani, mengucapkan selamat Natal, Ustaz. Gitu. Tafadhol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh. Tidak boleh, Ustaz, untuk kita mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara ataupun kepada orang lain dari umat Kristiani ketika mereka sedang merayakan hari Natal itu tersebut. Seperti itu. Alasannya, ya, Rasulullah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana keadaan seorang Rasul ketika beliau bermuamalah dengan orang-orang non-Muslim pada waktu itu. Baik. Dalam surah Al-Hasyr, Allah berkata, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah, yang sudah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Sedangkan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhi. Dan juga kita ketahui Rasulullah tidaklah menyuruh kita untuk melakukan sesuatu melainkan itu karena sebuah kebaikan, dan juga tidak melarang kita untuk melakukan sesuatu melainkan di situ ada keburukan ataupun ada dosa yang jika kita kerjakan kita akan mendapatkan keburukan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Oh, begitu, Ustaz. Jadi tidak boleh, Ustaz, dengan alasan apapun, toleransi atau menghargai karena di atasan kita, atau mungkin seperti mualaf-mualaf itu orang tuanya atau kakaknya, itu tidak boleh berarti, Ustaz? Tidak boleh. Baik. Terus, Ustaz, ketika kita misalnya nih karena belum tahu ilmunya, tidak boleh, terus kita mengucapkan secara tidak sengaja, itu bagaimana, Ustaz, hukumnya? Untuk kita misalnya mualaf-mualaf yang baru masuk Islam terus belum tahu ilmunya nih, misalnya mengucapkan kepada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya, itu bagaimana sih statusnya si yang memberikan ucapan ya, Ustaz? Tidak sampai mengeluarkan orang tersebut dari Islam jika ada orang yang belum tahu ilmunya kemudian mengucapkan selamat Natal kepada kerabat ataupun teman-teman sejawatnya. Tidak sampai mengeluarkan orang tersebut dalam Islam walaupun dia sudah melakukan sebuah perbuatan dosa yang besar. Karena hal ini sama dengan yang namanya memberikan selamat kepada orang yang melakukan syirik. Tetapi dari penjelasan ulama-ulama salaf terdahulu,
bahwa hal ini tidak sampai mengeluarkan orang tersebut dari Islam, bahkan masih diperbolehkan sholat di belakangnya. Meskipun orang tersebut sudah tahu, misalnya memang tidak boleh, tapi dia kerjakan saja karena toleransi tadi saya sebutkan di awal. Iya. Oh tetap ya. Jadi tidak menjadi salah satu syarat orang tersebut keluar daripada Islam, Ustaz. Iya. Oh, baik. Hanya Insya Allah. saja perlu kita garis bawahi bahwa hal tersebut yang dia telah kerjakan termasuk dosa-dosa besar. Oh, Sama seperti minum khamar, iya. berzina, waliyadzubillah, dan lain-lain. Baik, Ustaz. Terus bagaimana ya caranya kita menyampaikan itu, Ustaz? Kadang-kadang ada teman-teman kita yang muslim itu dia enteng-enteng sekali ya, selamat Natal seperti itu. Kita yang sudah belajar ini kan kadang-kadang merasa kasihan, Ustaz. Kasihan. Terus yang kedua itu bagaimana ya caranya kita tuh mau menyampaikan ke mereka, Ustaz, supaya mereka juga tidak tersinggung, terus mereka juga bisa menerima masukan kita. Artinya jangan sampai ada yang tersinggung lah, karena biar bagaimanapun juga kan mereka saudara kita muslim, Ustaz ya. Tapi karena mungkin kekurangan ilmunya dia, ataupun dia tahu juga dia sepelekan, itu bagaimana sih, Ustaz, cara kita menyampaikan itu? Ya sampaikan apa adanya saja. Oh, Tidak begitu usah kita terlalu memikirkan tidak enaknya. Oh, baik, Ustaz. Contohnya saja Nabi Ibrahim ketika mendakwahkan ayahnya Azar Ya. untuk memeluk agama tauhid, tidak ada kata dalam Al-Quran Nabi Ibrahim tidak enak. Oh, baik, Ustaz. Gitu. Masya Allah. Tidak enak untuk menyampaikan kepada bapaknya. Ya disampaikan apa adanya dan pastinya dengan adab toh. Oh, iya. Dengan adab, karena Rasulullah tidaklah diutus wama bu'itsu illa liutammima makarimal akhlak. Rasulullah berkata, tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi sampaikan dengan akhlak, dengan adab yang baik. Kalau mereka terima, falhamdulillahi wa ni'mah, maka itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada mereka. Kalaupun mereka menolak, jangan juga kita langsung jauhi, tetapi sebisa mungkin tetap kita rangkul dan kita nasihati sedikit demi sedikit, karena kita tidak tahu nasihat yang keberapa yang bisa membuka hatinya. Dan pahala orang jika bisa mengajak seseorang itu untuk hijrah atau untuk berpindah dari alam keburukan menuju alam kebaikan, Ya. itu sangat besar Allah janjikan. Masya Allah. Maka jika kita betul-betul mengharapkan pahala ini dari Allah, jangan bosan-bosan untuk menasehati saudara-saudara kita. Dan ingat, dalam hal nasihat, bukanlah kita hanya sekedar pintar menyampaikan, tetapi kita juga harus berpikir kepada diri kita sendiri, sudahkah saya kerjakan? Sudahkah saya kerjakan dulu ini? Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Oh iya, berarti tidak sampai mengeluarkan saudara kita dari Islam Ya. ketika mengucapkan itu, tetapi dia salah satu dosa besar karena menyelamati orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Ustaz, ini baru-baru kan ada orang kasih uang 50 juta katanya kan, jika bisa menyampaikan dalil gitu. Dalil itu ada nggak sih sebetulnya dalil itu, dalil larangan ucapan gitu? Apakah di Al-Quran atau di Al-Hadis? Seperti itu, Ustaz. Kalau ada dalilnya apa? Gitu, Ustaz. Ada beberapa yang Iya. saya tanyakan kepada teman-teman senior yang lain Iya, Ustaz. tentang masalah ini, karena Iya. kan kita ketahui ini sangat-sangat menggoncang dunia Islam. Benar. Kenapa setiap kali mau Natalan ada saja oknum yang berusaha untuk memecah belah kaum muslimin. Benar. Apalagi sampai yang terbaru yang kita dapatkan belum beberapa lama ini, sampai mengiming-iming uang dengan 50 juta kah atau 100 juta kah dan Benar, lain-lain. Kalau ditanya dalilnya, Iya. itu di surat An-Nisa ayat 40 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Artinya, dan telah Allah Subhanahu wa taala turunkan sebuah ketentuan bagimu wahai Muhammad dan juga bagi umatmu
apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari, kemudian juga diolok-olok, maka janganlah kalian duduk dengan mereka. Di sini jelas maksud si fulan ingin mencoba mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau ditanya ayat tentang mereka, pertama jauhi pelakunya ini, jauhi si fulan ini, jauhi siapapun orangnya. ya, kita harus menjauhkan diri kita, keluarga kita dari fitnah ini. Baik. Perintah Allah seperti itu. Fala taq'udu mahum, maka janganlah kalian duduk bersama dengan mereka. Karena jika kita ikut nimbrung saja masuk ke dalam lingkaran fitnah itu, mencoba betul-betul terpengaruh, mencoba terpengaruh ataupun secara tidak langsung membuat diri kita terpengaruh dengan perkataan orang yang mengolok-olok ayat Allah, firman Allah. Itu Allah sudah menghukumi dalam ayat ini, An-Nisa ayat 104 ayat 40. Kita sudah seperti dia. Alhamdulillah. Dan mereka digolongkan termasuk orang-orang munafik dan juga orang-orang kafir. Karena Allah di akhir ayat mengatakan, Innallaha jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannama jami'a. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang munafik dan juga orang-orang kafir di hari kiamat nanti ke dalam nerakanya semuanya. Kalau kita tidak berpindah, tidak menjauhkan diri dari lingkaran fitnah itu, kita akan dihukumi sama rata oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mereka, waliyadzubillah. Berarti kita harus betul-betul ada orang, siapapun orangnya Ustaz ya, kalau dia mau main-main ayat Al-Qur'an seperti itu, berarti kita harus ambil sikap untuk meninggalkan. Seperti itu. Kalau kita tegur misalnya teman sendiri main-main gitu, kita tegur dia, terus dia tidak terima, kita tinggalkan. Baik, Ustaz. Kemudian juga ada ayat kedua di surah Al-Maidah ayat 72 dan 73. Di situ kan dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan statement, sebuah ungkapan yang tegas kepada orang-orang Nasrani terdahulu. Laqad kafara, dan telah kafir, telah yang namanya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Orang dalam hal ini yang merayakan Natal itu, mereka kan merayakan ketuhanan, ya kan? Benar. Kelahiran dari Tuhan mereka, yaitu Al-Masih ibnu Maryam. Padahal mereka, orang-orang tersebut dari zaman terdahulu itu sudah dihukumi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang ingkar akan Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Ustaz ya? Karena di ayat 73 dari surah Al-Maidah Allah mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Dan telah ingkar juga, telah kafir juga orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu Tuhan yang tiga, Trinitas. Benar. Yang mengatakan Allah itu Tuhan yang tiga atau memiliki unsur atau sifat Trinitas juga termasuk orang-orang yang kafir. Dan ada satu hal yang unik yang kami dapatkan ketika mencari, dalam proses mencari ayat ini, kata-kata laqad kafara, yaitu ungkapan Allah Subhanahu wa taala dengan sangat jelas, dengan sangat tegas mengatakan dan telah kafir, dan telah ingkar kepada Tuhannya. Orang-orang itu semuanya berhubungan dengan mereka yang beranggapan bahwasanya Allah itu mempunyai anak. Dan hanya ada 3 tempat dalam Al-Quran itu. Al-Maidah ayat 72, Al-Maidah ayat 73, dan juga Ali Imran. Dan semuanya dihubungkan langsung dengan orang Nasrani. Artinya, ketika Allah sudah mengatakan kepada kita, jangan pernah sedikit pun ikut-ikutan dengan memberikan selamat kepada mereka yang mengakui bahwasanya Allah itu memiliki sifat tiga tadi. Ataupun Al-Masih itu adalah Tuhan. Jangan coba ikut-ikut kepada mereka. Kemudian yang terakhir, Ali Imran ayat 31, ini lebih kepada pribadi kita sendiri. Allah berfirman untuk menasihati kita, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Rasulullah berkata, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah jalan yang sudah Rasulullah buat, yaitu tidak pernah sekalipun memberikan tahniyah
memberikan ucapan selamat kepada orang-orang yang merayakan ibadah Natal. Ini contoh yang sangat baik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika kita menginginkan ampunan dari Allah, ikuti beliau. Ketiga dalil itu dalil yang bisa kami dapatkan untuk menjawab tantangan fitnah tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghitung usaha kita semua, termasuk dari usaha untuk memperjuangkan agama ini. Wallahu ta'ala alam. Berarti kita bisa dapat 50 juta ini. Karena ada dalilnya sudah disampaikan di Al-Quran kan. Subhanallah. Jangan sampai kita menjadi orang yang main-main Ustaz ya terhadap menjual agama Allah hanya dengan sesuatu yang sepele, sesuatu yang sangat hina, yaitu dunia. Waliyadzubillah ya Allah. Berarti begitu Ustaz. Berarti salah satu yang harus kita tegaskan kepada mu'alaf itu Ustaz, ya seperti ini berarti ya. Karena kan seperti contoh saya pribadi, ketika ingin mengikuti sunnah, belajar sunnah pada waktu itu, merasa agak tidak terima. Kenapa kok kita tidak boleh mengucapkan Selamat Natal? Karena kan saya dari kecil sampai besar kan dipelihara sama orang tua Ustaz. Seperti itu. Terus berusaha untuk menyampaikan juga agak sulit. Tetapi alhamdulillah ketika berusaha itu Ustaz, bisa. Apakah bisa terhitung pahala juga itu Ustaz? Saya menyampaikan kepada keluarga saya bahwasanya Islam melarang untuk mengucapkan Selamat Natal karena seperti ini. Ya awalnya keluarga tidak terima Ustaz. Orang tua saya tidak terima, keluarga besar tidak terima, tetapi lama kelamaan mereka ya nggak diucapin pun juga, ya mereka tetap merayakan gitu loh. Apakah usaha saya ini juga terhitung usaha yang bisa dicatat pahala gitu Ustaz? Insya Allah semoga bisa dicatat sebagai pahala. Amin. Karena antum sudah berusaha mendakwahkan juga kepada keluarga antum. Islam itu memiliki batasan-batasan. Walaupun kita mungkin ada hubungan yang namanya darah antara orang tua dan anak atau kakak dan adik, tetapi jika sudah berbeda akidah, maka ini agamaku, itu agamamu. Dan perlu kita ketahui juga bahwasanya tidak sedikit dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain terdahulu, mereka itu berbeda akidah dengan orang tuanya. Apalagi ketika mereka disuruh hijrah ke Madinah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa sahabat yang ketika ingin berusaha berbakti kepada orang tuanya, karena ada salah satu kabar bahwasanya ibunya sakit, dia bertanya dulu kepada Rasulullah, apakah boleh walaupun dia seorang yang berbeda akidah dengan saya? Rasulullah malah anjurkan silahkan. Rasulullah malah perintahkan silahkan. Tetaplah berbuat baik dengan kedua orang tua antum, dan juga sampaikan kepada mereka bahwasanya dalam hal ini kita sudah memiliki batasan-batasan tersendiri. Di agama saya ada hal-hal yang tidak boleh saya lewati. Allah Ta'ala alam. Berarti sedikit Ustaz ya. Berarti selain mengucapkan tidak boleh, kita juga umat muslim tidak boleh masuk ke tempat ibadahnya selain Islam. Apapun itu bentuknya. Rasulullah sangat marah ketika dua orang istrinya itu bepergian dari negara Habasyah, dari Madinah ke Habasyah, kemudian balik lagi ke Madinah, dan beliau berdua melaporkan kepada suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya kami melihat orang-orang Nasrani itu membangun yang namanya bangunan-bangunan untuk tempat peribadatan mereka, dan di dalam itu ada yang namanya tempat-tempat yang mereka agungkan, seperti bekas-bekas mungkin kediaman orang-orang yang mereka anggap saleh atau pemuka agamanya dan lain-lain. Rasulullah langsung mengatakan, la'anallahu yahuda wan nasar. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Mereka membangun tempat-tempat ibadah yang di situ ada unsur-unsur untuk mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita lihat bagaimana tanggapan Rasulullah ketika mendengar laporan dari istrinya. Otomatis kan ketika istri-istri beliau tersebut melihat itu hanya dari luar ya, bisa jadi itu beliau-beliau berdua radhiyallahu taala anhuma
hanya melihat dari luar gitu. Iya. Dan sudah ada merasa, wow, langsung Rasulullah keraskan, langsung gitu. tegas. Apalagi kalau sampai masuk. Wah, subhanallah. Gitu. Berarti kalau diundang-undang begitu juga. Ya, itu yang menjadi fitnah di antara kaum muslimin saat ini. Ya. Subhanallah. Semoga kita semua bisa terlindung dari fitnah akhir Amin. zaman, Ustaz. Amin ya Allah. Jadi kalau untuk mualaf itu pesan-pesan Ustaz, apa yang harus dipelajari sih sebetulnya awal itu ketika selesai masuk Islam? Selain kita toharo, selain kita belajar sholat sesuai sifat sholat Nabi, itu apa lagi sih Ustaz kira-kira? Karena kan kita sendiri bergerak di bidang kemualafan ini. Apa sih sebetulnya yang jadi PR penting kita di zaman fitnah seperti ini Ustaz? Mungkin sebagai penutup. Yang pertama, perkuat pemahaman tauhid. Perkuat pemahaman tauhid karena itu adalah dasar dari segala sesuatu. Bukan hanya dipelajari, tetapi juga diamalkan dan diyakini. Anda atau teman-teman semuanya sudah membuka sebuah lembaran baru dalam kehidupan, dan itu adalah lembaran yang baik karena sudah memeluk Islam. Maka jangan sia-siakan kertas yang putih ini tidak diisi dengan tinta emas. Cukuplah lembaran-lembaran kehidupan yang lalu itu penuh terisi dengan tinta merah. Maka perdalam tauhid, itu yang paling pertama. Karena dengan tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya melalui lisan tetapi juga diyakini dengan hati dan dibuktikan dengan perbuatan, itu akan menimbulkan ketakwaan kepada Allah, sehingga jika seseorang sudah takwa, Allah yang akan bukakan setiap jalan ketika dia mendapatkan kesulitan. Kemudian sampaikan kepada keluarga-keluarga yang non-muslim bahwasanya saya sudah berbeda akidah dengan kalian, tetapi bukan berarti saya ingin memutus hubungan kekerabatan. Hanya saja mohon dipahami ada batasan-batasan dalam agama saya yang tidak boleh saya lewati. Tidak, jangan sampai hal tersebut akibat perasaan tidak enak, membuat kita takut untuk menyampaikan dan akhirnya malah kita ikut nimbrung ke dalam hal-hal itu. Ketahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali mendakwahkan bahwasanya Allah itu Tuhan yang satu di Mekah, itu beliau dibilang orang gila. Iya. Maka tidak menutup kemungkinan ketika kita berusaha menjalankan agama sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita akan mendapatkan ujian yang sama seperti itu. Dicap gila lah, apalah dan lain-lain, dikata-katai kasar apa dan sebagainya. Rasulullah saja diberikan ujian seperti itu, dan tidak menutup kemungkinan kita juga mungkin merasakan hal seperti itu. Maka jangan goyang. Jika tauhid kita sudah mantap, ujian-ujian tersebut akan bisa kita lewati. Saya tidak bisa bilang mudah ya. Iya, benar. Saya tidak bisa bilang dilewati dengan mudah, tidak. Hanya Allah sudah berjanji, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. Insyaallah. Wallahu taala alam. Masya Allah. Jadi agak sedikit memori teringat kembali nih soal orang tua ini. Subhanallah. Mudah-mudahan orang tua kita, kerabat-kerabat kita yang belum mendapatkan hidayah Islam, Allah mudahkan, Allah lunakkan hatinya untuk bisa menerima Islam sebagai agama yang hak. Amin. 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 Baik Ustaz, mungkin itu yang menjadi pertanyaan kami. Alhamdulillah sudah dijawab dengan dalil dan insya Allah bisa dipertanggungjawabkan Ustaz ya. Amin ya Allah. Insya Allah. Demikian interview kami pada malam hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada saudara-saudara kami dimanapun berada. Dan mari jangan lelah kita untuk menuntut ilmu agar supaya kita tidak menjadi orang-orang yang bodoh dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.